Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan proposal kami. Saya Muhammad Adi Fahri dengan NIM 3411911150. Soksan. Saya dengan Sani Santana dengan NIM 341111911154. Dan nama saya Muhammad Rizky Mas. Kurniawan dengan NIM 341111911151. Next. Nah, latar belakang mengenai proposal kami, pada era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Itu juga berkembang dengan internet juga berkembang dengan pesat dan lalu mulai mempengaruhi industri game. Dari industri game konsol sampai game yang ada di website dan bisa langsung dimainkan. Peminat game tidak hanya ada di kalangan anak-anak, bahkan ada sampai kalangan dewasa sampai orang tua. Dengan menggunakan teknologi multimedia relatif berukuran kecil dan tidak memerlukan spek yang tinggi, akan memberikan solusi sehingga game tersebut dapat dimainkan di mana saja dan juga menjadi sarana hiburan. Topik ini dipilih untuk memberikan suatu solusi dengan memudahkan suatu game sebagai sarana hiburan dengan menggunakan media teknologi dan informasi. Next. Rumusan masalah pada proposal pekerjaan ini berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusannya adalah bagaimana membuat game pingpong untuk hiburan yang simpel dan mudah menggunakan bahasa pemrograman Java. Next. Adapun batasan masalahnya ialah pertama, gameplaynya harus dibuat dengan AI yang cerdas sehingga pemain dapat lebih tertantang. Dan yang kedua, gameplay hanya menggunakan tipe pedal game. Ketiga, gameplay ini maksimal dapat dimainkan oleh 2 player saja. Dan yang keempat, mekanisme game ini simpel, hanya cukup menahan laju bola sehingga tidak melewati batas gawang. Next. Berbicara tentang game, pastinya pada tahu kan? Nah, menurut Jason, game adalah suatu sistem atau program di mana satu atau lebih pemain mengambil keputusan melalui kendali pada objek di dalam game untuk suatu tujuan tertentu. Next. Menurut Samuel Henry, pada tahun 1960, beberapa staf dari The Hengham Institute in Cambridge membuat game pertama yang dinamakan dengan Space War. Game kuno ini berupa pertempuran 2 pesawat antariksa yang berbentuk segitiga saling menembaki musuh. Next. Multimedia. Saat pembuatan game ini, kami menggunakan multimedia sebagai penunjang dalam pembuatan game. Karena multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia ini digunakan sebagai penunjang karena di dalam game tersebut nantinya akan ada beberapa teks, audio, grafik, maupun desain dan animasi yang lainnya. Next. Latar belakang cerita pada proyek game ini diberi nama Road of Pingpong, merupakan game yang bergenre simulasi game yang dimainkan oleh pengguna harus berusaha mencoba untuk mengalahkan lawannya, menempati posisi dan nilai tertinggi. Pada game ini memiliki 3 tingkatan level dan masing-masing memiliki 5 stage. Pada setiap levelnya, waktu yang telah ditentukan dengan syarat mengumpulkan poin sebanyak-banyak mungkin dan memenangkan permainan yang akan berlanjut ke level selanjutnya. Setiap level ada peningkatan dan akan semakin sulit. Untuk memainkan dan memenangkan permainan ini, pengguna harus lebih teliti dan melihat kemana arah bola untuk mengarahkan pemukul ke arah bola dan memukul bola ke arah lawan. Next. Pada proyek ini, kami akan menganalisis sistem, di mana ada analisis kebutuhan sistem, lalu ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Next. Pada analisis kebutuhan fungsional, memiliki peranan untuk membuat proses-proses apa saja sih yang akan dilakukan sistem dan informasi yang dapat diproses pada penggunaan user sebagai berikut. Di mana ada sistem memiliki 3 level, easy, medium, dan hard, pada tingkat kesulitan yang berbeda-beda setiap levelnya. Lalu ada sistem membantu untuk bermain dengan lebih kompetitif. Dan sistem akan meminta user untuk mengumpulkan nama jika user memiliki skor tertinggi dan mencetak setiap skor pada setiap poin. Lalu sistem dapat melakukan perhitungan skor dari setiap level yang dimainkan secara otomatis. Next. Adapun analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional memiliki peranan penting untuk menentukan kebutuhan apa saja sih analisis ataupun kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan digunakan saat pembuatan proses game ini. Di mana ada analisis kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras ini menganalisis penunjang hardware apa saja saat aplikasi dibuat, spesifikasi yang seperti apa saat nanti akan pembuatan game. Lalu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Di sini ada beberapa software yang akan digunakan guna untuk menunjang pembuatan game ini. Next. Dan selanjutnya untuk menunjang project game ini digunakan
dengan bahasa pemrograman Java, NetBeans, dan software Adobe Photoshop, serta Unity. Detail game yang akan dibuat dalam proyek kali ini, yang ke-1, game bergenre simulation game, kedua, sistem permainan 2 player, ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, keempat, protokol komunikasi yang digunakan adalah mouse dan keyboard, kelima, karakter memiliki kecerdasan buatan yang dapat merespon pergerakan bola, keenam, semakin sering bola memantul, maka kecepatan bola bertambah, ketujuh, game terdiri dari 5 stage, semakin tinggi stage, maka tingkatan semakin sulit. Ke-8, setiap stage dapat membuka skin atau fitur visual. Ke-9, ketika selesai menangkan stage ke-5, maka akan terbuka mode Atlas. Ke-10, setiap stage yang berhasil dilewati akan terbuka secara permanen dan dapat dimainkan ulang. Dan result yang dibutuhkan dalam project game kali ini yaitu ada soundtrack main menu, sound effect, visual, dan soundtrack game. Pada intro musik, suara saat menang, suara saat kalah, dan suara saat keluar di tabel kali ini digunakan dengan musik MP3. Dan tampilannya akan dibuat dalam proyek kali ini. Di sini dari gambar 1 sampai gambar 3, keterangannya menampilkan meja pingpong dalam level 1 hingga level 3. Serta pada gambar 4, 5, 6, di sini keterangannya adalah pemukulannya dari player 1 dan pemukul milik komputer. Serta di ke-6 ada bola. Dan pengerjaan dari proyek game kali ini dari minggu pertama hingga minggu ke-14 terdiri dari deskripsi, rincian, dan hasil pengerjaan. Bisa dilihat di sini dari pengerjaan minggu ke-1 hingga minggu ke-14. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi proyek game tugas besar PO2 ini. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.